Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Qanaah Ranggungan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian selapan sekali kajian tafsir, kajian Al-Quran dengan panduan tafsir Jalalain yang pagi ini pada surah Al-Baqarah ayatnya 78. Mari kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Dengan surat Al-Fatihah, semoga Al-Quran yang kita kaji, yang kita telah, yang kita tadarusi menjadi hidayah kehidupan kita di dunia dan mohon kepada Allah. Semoga Al-Quran yang kita kaji, yang kita telah, yang kita tadarusi kelak di hari kiamat memberikan syafaat kepada kita sebagai pengkaji pembacanya. Amin ya rabbal alamin. Ridho ila syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li syafaati Qur'anil azim alaina wa alaikum wa li syahdatin zulfi jaladil mahali syai'un lana lahum wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailun
Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Sadaqallahu alim. Ibu bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Qanaah yang dirahmati Allah. Sebelum kita kaji dengan panduan tafsir lain, kita dengarkan dulu. Kami mohon untuk yang berbagi itu membaca terjemahannya, Bapak Ibu, monggo. Yang Pak, monggo Pak. Tujuh delapan, monggo. Yang pakai kacamata itu, monggo. Iya kan. Di antara mereka, di antara orang-orang Yahudi itu ada yang buta huruf atau orang-orang awam yang tidak mengetahui Alkitab, maksudnya Taurat, kecuali angan-angan atau kebohongan belaka, yakni yang mereka dengar dari para pemimpin mereka, lalu mereka terima dan percayai, dan dialah mereka yakni dalam menentang kenabian Muhammad soal-soal lainnya. Yang mereka buat-buat itu kecuali hanyalah menduga-duga belaka, yakni dugaan yang tidak berdasarkan ilmu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Maka kecelakaan besarlah atau siksa berat bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, artinya membuat-buatnya menurut kemauan mereka, lalu mereka katakan ini dari Allah, dengan maksud untuk memperdagangkannya dengan harga murah, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sedikit berupa harta dunia. Mereka ini ialah orang-orang Yahudi yang mengubah-ubah sifat-sifat Nabi yang tercantum dalam Taurat. Begitu pula raja dan lain-lain yang mereka itu selain daripada yang dimaksud. Maka siksa beratlah bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka, disebabkan mereka mengada-ada yang tidak ada, dan siksaan beratlah bagi mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, yakni melakukan penyelewengan dan kecurangan. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Dan mereka berkata, yakni tatkala Nabi mengancam mereka dengan neraka, kami sekali-kali tak akan disentuh, tidak akan ditimpa sama sekali oleh api neraka kecuali selama hari-hari yang terbilang. Hari-hari yang terbilang, maksudnya selama beberapa hari saja, yaitu selama 40 hari, yakni selama waktu nenek moyang mereka menyembah patung lembu. Kemudian siksaan itu akan berhenti. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, apakah kamu telah menerima hamzah? Bahasanya dibuang karena cukup dengan adanya hamzah istifham, janji dari Allah atau ikrar mengenai hal tersebut, sehingga Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tidak, bukan. Ataukah bahkan kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian yang benar. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka
Tidak demikian yang sebenarnya, tetapi kamu pasti akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Barang siapa yang berbuat kejahatan atau kemusyrikan dan dia dilingkungi oleh dosanya, dapat secara tunggal dan dapat pula secara jamak. Maksudnya dosanya itu telah meliputi dan melingkunginya dari segala penjuru, disebabkan kematiannya dalam keadaan musyrik. Mereka itu penuh neraka, mereka kekal dalamnya. Di sini dipakai jamak dengan meniberatkan arti man atau barang siapa. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu penghuni surga, kekal mereka di dalamnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Matur nuwun atas bacaan terjemahnya yang dibaca sudah tafsirnya, jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi. Terima kasih Pak Haji. Jadi malah sudah karena mau saya jelaskan, mesti dijelaskan ya sudah. Jadi kita langsung mengkaji. Tapi setelah saja saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi saya tadi ketika mengawali, kemudian kenapa saya sampai saya lupa ya, ada yang tidak terbaca ketika mengucapkan Robi Billah itu menurut ayat tadi Imam Ahmad. Bahwa itulah semestinya kalau kita mau di salah satu majelis taklim, itu yang harus dibaca. Kenapa? Karena itu doa. Jadi itu, dan doa itu sesuatu Robi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kami ilmu, tambahkanlah kami ilmu. Robi zidni, kami berikan aku ilmu, warzuqni, dan berikanlah kami pemahaman. Jadi Allah bukan tujuan orang mengkaji ilmu itu bukan supaya pinter, bukan ya, supaya alim, bukan, tapi supaya paham ya. Jadi tambahkanlah kami pemahaman, berikanlah kami pemahaman. Itu tidak ada Robi Siti mau bersubli fatonan supaya pinter, itu tidak. Maka satu ayat pun atau hadis tidak ada yang menyebutkan belajarlah kamu pinter supaya pinter, tidak ada. Karena kalau sampai tujuannya ke itu salah, itu sesat. Sesatnya apa? Kalau nanti itu akhirnya nggak istiqomah. Kalau orang mau belajar, aku kan pinter, jebule tolong pulang orang pinter-pinter, muntaber, mundur tanpa berita. Serah ini, tak pinter ya. Nah, atau yang kedua, dia belajar itu, dia sudah merasa pinter. Akhirnya jamaah juga muntaber. Aku ngerti, harus merasa pinter. Makanya tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan atau hadis pun belajar supaya pinter. Tapi belajar, tapi mengkaji ilmu dalam beberapa hadis Sahih Muslim maupun Bukhari mengatakan man salaka ilal ini sahalallahu ta'ala jannah. Siapa yang belajar berjalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Termasuk kita semua, semoga Allah amin mengabulkan. Bahkan ada riwayat yang di-share oleh Ustaz itu loh, Ustaz Agung itu kan tidaklah suatu kaum yang berkumpul lalu di salah satu rumah Allah, yaitu di masjid kayak gini ini, yaitu adalah mereka membaca kitab Allah, kita sudah lakukan. Lalu kemudian tidak lain kecuali kemudian turun malaikat yang kemudian meliputi mereka, yang memberikan rahmat kepada mereka, dan para malaikat itu ada memenuhi ruangan ini ya, dan Allah menjemput mereka di hadapan makhluknya. Itu adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Jadi ini termasuk orang-orang yang luar biasa. Maka jumlahnya tidak banyak, tapi ini paling banyak dari kajian-kajian di Depok yang kami datangi.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, pada ayat yang tadi kita baca dan kita dengarkan terjemahannya, termasuk tafsirnya sudah, penjelasannya sudah dibacakan, maka saya sekilas saja saya sampaikan, yaitu adalah kaitannya ada sebagian orang-orang Yahudi, ya, ada sebagian yang mereka paham, tapi ada yang karena orang Yahudi orang pinter-pinter, ya, jadi diamnya itu kan karena perilakunya, bukan otak pikirannya, mereka pinter-pinter. Maka harus sampai rata gantung, kitab Taurat saja diganti, bahkan sampai ditulis pakai tangannya, lalu mengatakan ini dari Allah. Mulai itu kan kita dengarkan dari bersama. Kalau tidak pintar, tidak mungkin. Ya. Itulah. Maka ada sebagian mereka yang kemudian mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang dia sebagian dari mereka itu adalah orang-orang bodoh, orang-orang ummiyuna itu. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis, buta huruf, dan mereka hanya mendengarkan, hanya nguping dari para pemimpin Yahudi. Bagaimana mereka kayak itu? Nah kayak gitu tuh, lalu kemudian mereka hanya menggunakan angan-angan yang ada di pikiran mereka. Padahal sehingga mereka semua itu adalah hanya menggunakan prasangka-prasangkanya, bukan yang sebenarnya. Maka kalau kita kemudian sama, kalau kita tidak pernah mengkaji Al-Quran kayak gitu, telinga nggak pernah dengar, mata nggak pernah lihat, hati nggak pernah memikirkan, maka itu kayak angin lalu saja. Maka dengan mengkaji ini salah satunya adalah bagaimana kita memahami supaya tidak seperti orang-orang ummi, orang-orang Yahudi yang mereka sebagian orang yang tidak yang terdahulu. Dan pada ayat 78-nya, ayat 79-nya, maka mereka itu adalah termasuk orang yang celaka yang mereka menulis dengan tangan sendiri, lalu dikatakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal itu dilakukan apa? Hanya untuk kepentingan untuk mendapatkan dunia, mendapatkan nilai dunia. Dari mana? Itu dari apa yang mereka dapatkan ketika kemudian mereka itu mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghormatan, mendapatkan materi dunia yang didapatkan karena dia menjadi pemimpin mereka. Padahal itu kitab yang mereka buat dan mereka tulis sendiri lalu dikatakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka semua itu akan celaka dan mereka itu ada apa yang mereka tulis yang mereka lakukan. Maka pada ayat 80-nya ini sing rotok mendirinya enggak. Loh, aku itu orang kami semua itu disampaikan kepada Rasulullah, tidak pada Rasulullah yang mental. Aku raba kami ini tidak akan masuk neraka, ya, kecuali beberapa hari. 40 hari. Alasannya bapak-bapakku dulu nyembah pedet emas itu selama 40 hari. Makanya itu dikira ya memang 40 hari. Oh tidak benar. Itu tidak benar. Bukankah kamu sudah mengambil sumpah janji di hadapan Allah, kalau kemudian kamu akan memenuhi janji itu? Maka semestinya janji yang sudah disampaikan itu adalah harus ditunaikan. Tapi kalau tidak ditunaikan maka semestinya tidak benar. Kalau kamu itu adalah tidak masuk neraka, tapi yang benar adalah kamu masuk neraka karena perbuatan kejahatan, keburukan, maksiat, dosa yang dilakukan di dunia. Dan dosa itu sudah mengeliputi, sudah mengelilingi baik sendiri maupun berjamaah, bergerombol-gerombol. Maka mereka semua itu akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal bukan 40 hari hitungan mereka. Dan yang terakhir pada ayat 82-nya, dan orang sebaliknya orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu banyak sekali variannya, termasuk kemudian kita sholat itu sama nilainya ketika kita mengkaji. Kenapa? Sama-sama wajibnya. Kalau ini wajib, kalau sholat itu wajib ain, ya. Tapi kalau telah berilmi itu juga wajib bagi orang muslim maupun muslim perempuan. Itu hadis Ibnu Majah. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Ini adalah bagian dari amal soleh. Maka orang-orang yang beramal soleh, yang beriman dan beramal soleh,
mereka semua itu adalah menjadi penghuni surga dan kekal di dalamnya. Ada satu pertanyaan, mulai ngamal sejak balik sampai 60 tahun lalu meninggal, kok iso menghuni surga kok kekal? Sementara orang melakukan maksiat, umpamanya oleh maksiat, oleh durhaka itu juga selama 40 tahun, kok iso neraka kekal? Itu narasinya bagaimana? Nah, begini. Kalau orang itu ahli ibadah, seandainya dikasih usia lebih panjang lagi, maka insya Allah itu menjadi ahli ibadah, dan itu memang sudah ketentuan Allah. Sebaliknya orang yang ahli maksiat yang durhaka, seandainya diberi usia yang lebih panjang lagi, itu akan sama, mereka tetap akan melakukan al-jamaah. Dan satu hal, ketika orang yang baik, ya, orang yang mukmin itu pasti baik lisannya, baik jasadnya, baik ucapannya, hatinya, akhirnya berpengaruh pada kehidupannya. Itu seperti yang disebutkan di syarah hadis Arba'in Nawawi halaman 40 dan 80. Itu menyebutkan bahasanya itu kata Ibnu Rajab. Beliau mengatakan bahasanya orang mukmin itu semuanya akan baik, perilakunya, lisannya, hatinya, sampai kemudian tampak menjadi amal baik, sehingga kalau hal itu lalu ditiru oleh orang generasi berikutnya, maka generasi berikutnya itu akan melakukan kebaikan, maka nilai kekekalan ketika masuk di surga itu seperti itu. Sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan buruk, jahat, dan diwariskan pada generasi berikutnya, maka keburukan itu akhirnya turun-temurun dan akhirnya kekal di neraka. Itu penjelasannya. Baik, sekarang mari kita kaji dengan panduan tafsir Jalalain sekaligus kita belajar bahasa Arab. Karena sudah bahasa Arab, bahasa resmi, maksud bahasa di surga itu bahasa Arab. Tidak ada bahasa Moko, adanya bahasa Arab, apalagi bahasa Inggris tidak ada. Adanya bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi wa huwa asdaqul qailin. Wa qala al-mufassir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum dan dari sebagian mereka. Makanya ketika orang berdoa itu, kalau mayatnya itu berdoa itu mayatnya laki-laki, itu Allah maghfirlah. Kalau perempuan mau maghfirlah. Kalau banyak Allah maghfirlah hum. Ini sama. Wa minhum. Hum itu kata ganti dalam bahasa Arab domir yang itu memiliki arti banyak. Wa minhum dan dari sebagian mereka orang-orang, dan dari sebagian mereka orang-orang Yahudi. Akhirnya kita tahu nek nggone kata-kata saya salah. Tekstualnya itu wa minhum itu tidak ada keterangan humnya itu Yahudi maupun apa. Dari mana kita tahu humnya itu akhirnya orang Yahudi? Itu dari tafsir Jalalain yang sudah saya tulis, yang saya terjemahkan di luar kurung itu. Di luar kurung itu ada wa minhum, nah itu Yahudi, yaitu maksudnya adalah orang Yahudi. Nah ini akhirnya yang terjemahan Al-Quran itu adalah mengambilnya dari tafsir Jalalain. Jadi kita mengkaji itu menemukan kebenaran yang sebenarnya. Wa minhum dan dari sebagian orang-orang Yahudi, Yahudi yaitu maksudnya Yahudi, ummiyuna itu orang-orang yang ummiyun, orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ummi, makanya Nabi kita itu Nabi Muhammad itu disebut al-ummi. Beliau tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi itu punya alasan. Kalau seandainya beliau bisa baca, bisa nulis, berarti Quran itu tulisan beliau, karangan beliau. Nah itu salah satu mengamankan itu. Beliau tidak bisa baca, al-ummi tidak bisa baca dan nulis. Nah ini orang-orang Yahudi itu sebagian dari mereka itu adalah al-ummiyuna, itu adalah orang-orang awam, orang-orang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. La ya'lamuna, mereka semua tidak mengetahui.
tidak ya lamuna mengetahui. Mereka semua tidak mengetahui apa? Alkitabah, yaitu berupa kitab. Ninggul Quran tulisannya Alkitab. Lalu kemudian diterjemahkan At-Taurat. Ini dari tafsir ini yang di luar Quran ada tulisan At-Taurat. Nah, sehingga kitab yang dimaksud tidak ada kitab Taurat karena memang zamannya karena pada kitabnya zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada sebagian orang Yahudi itu mereka ada buta huruf, tidak baca bahasa, baca nulis. Mereka tidak mengetahui isi daripada kitab Taurat itu illa kecuali amaniyah, kecuali angan-angan, angan-angan, amaniyah itu angan-angan, amaniyah itu angan-angan. Akadiba yaitu maksudnya adalah bohong-bohongan, goro-goroan gitu. Maka kemudian talak maka kemudian dia hanya dengar-dengar. Mereka itu hanya dengar-dengar saja dari pimpinan mereka. Maka percaya mereka tidak maka mereka itu percaya dengan itu semua. Hanya dengar-dengar yang mereka bohongi para pembinanya itu seneng pol. Orang kalau dibohongi lebih senang daripada fakta. Dulu banyak orang pacaran itu sering bohongi, neng seneng pacaran. Neng bareng yang bener malah kok itu hari itu juga kena bohong, kena prank. Dan wa inhum ini tapi maknanya tidak dan tidaklah mereka. Kalau arti yang sebenarnya ini itu bukan tidak, tapi ini dimakna tidak. Dari mana kita tahu? Yaitu dari tafsir jalan. Maka dibuat hukum itu in ema maksudnya. Dan mereka tidak, ya, dan tidaklah mereka illa kecuali yadunnuna, yaitu adalah mereka menggunakan prasangka gawe-gawe, yaitu menggunakan dibuat-buat, hanya menggunakan prasangka saja. Apa tuh yang mereka yang sampai kemudian mereka itu membuat-buat itu, yaitu adalah tentang hujah atau argumen tentang Nabi Muhammad SAW. Kisah atau kemudian sifatnya Rasulullah tidak disampaikan. Itulah yang diganti dengan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka hanya menggunakan zonnya saja, hanya prasangka saja, tanpa dasar ilmu. Maka di situ tafsirnya wala ilma lahum, dan mereka tidak memiliki ilmu. Pada 79-nya, kalau pada 79-nya fawailun maka celaka banget itu syiddatul adab, yaitu adalah sangat berat siksaannya. Fawailun maka celaka, maka celaka bagi siapa? Lilladzina, bagi orang banyak. Siapa? Yaktubuna, yang menulis. Mereka yang menulis, orang banyak yang menulis apa? Alkitab berupa kitab Taurat ini biaidihim, dengan tangan mereka. Nah ini ini sangat jelas sekali. Jadi celaka orang-orang yang menulis dengan tangan mereka sendiri, yaitu mukhtalikon, yaitu dengan mencetak dari dirinya sendiri, mencetak dari sini, yaitu berupa kitab Taurat, seperti ayat atau ayat rajam, yaitu kaitannya dengan rajam, yang harusnya mereka dirajam, tapi mesaki akhir cuma ditelanjangi, itu diganti. Itu kemauan mereka, bukan dia. Kalau dari Allah itu rajamnya itu benar, di kitab Taurat sebutkan, tapi karena mereka jangan itu nanti mesaki, jangan dirajam, akhirnya diganti dengan menelanjangi. Itu salah satu cara mereka kemudian mengganti dengan tangan mereka. Maka celaka bagi mereka yang seperti itu. Summa yaquluna, setelah mereka menulis kitab Taurat dengan tangan sendiri, summa yaquluna, kemudian mereka mengatakan,
Mereka mengatakan, "Hadza ini loh, kitab ini min indillahi, dari Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah, itu orang-orang pintar itu ya kayak gitu ya, sehingga kemudian sampai merubah kitab kalau itu dikatakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka lakukan itu? Liyastaru, supaya mereka bisa menjual bihi dengan kitab itu samanan, dengan harga qalilan yang tipis. Dia lakukan itu supaya mendapatkan mendapatkan penjualan atau bisa mendapatkan dengan harta atau dengan urusan dunia, nilai yang kecil. Nilai yang kecil itu maksudnya apa? Yaitu minat dunia, yaitu dunia. Dunia itu di sisi Allah, di mata Allah itu kecil, maka disebutkan mereka hanya untuk mendapatkan dunia, sampai melabui bagaimana menulis kitab Taurat dengan tangannya kalau dikatakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka maka disebutkan wahum al-yahudu wayaru, mereka orang-orang Yahudi itu adalah mereka semua itu merubah sifat Nabi, sifat dan Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat. Itu sampai dijelaskan sampai detail seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka fawailul dan celaka lahum bagi mereka mimma dari sesuatu ya, dari sesuatu katabat yang tertulis aidihim ya, katabat yang ditulis aidihim dengan tangan-tangan mereka. Dari itu celaka mereka itu yang menulis dengan tangan-tangan mereka. Wawailul dan celaka lahum bagi mereka mimma dari sesuatu yaksibuna yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Mereka celaka dan mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih, yaitu atas apa yang mereka tulis dengan tangan mereka dan apa yang mereka perbuat. Yaitu adalah merupakan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka orang muslim Yahudi yang kemarin soal ada pembunuhan saja muayil necorong juga ngeyil pol. Maka ini ayat berikutnya ini mereka malah mengatakan begini. Wa qalu, dan mereka orang-orang Yahudi itu pada mengatakan, mereka mengatakan wa qalu, dan mereka mengatakan, maka lima wa'adahum nabi Rasulullah, Nabi, kamu wahai Muhammad, apa yang sudah dijanjikan Allah itu sudah sampai kepadamu. Nah, sini dunia takut ada yang karena tidak mau menolak Nabi dengan kayak gitu. Wakon, dan mereka mengatakan, apa engkau wahai Muhammad itu sudah menerima apa yang sudah dijanjikan, itu yang sudah dijanjikan. Maka mereka mengatakan lan tidak tamassana menyentuh kami, orang bakal menyentuh awakku. Apa sih menyentuh? Annaru abiraka, neraka itu orang bakal menyentuh aku. Yang sampaikan kepada Rasulullah seperti itu. Illa, kecuali ayaman beberapa hari makdudatan dengan hitungan yang jelas, yaitu 40 hari. Alasannya karena bapak moyang kami dulu itu nyembah berhalanya, menyembah pedhet emasnya selama 40 hari. Jadi mereka alasan ya, mereka mengatakan rokok paling ora suwe ping 40 dino. Alasannya apa? Karena bapak moyangku biyen itu, bapaknya moyang kau itu menyembah pedhet emas kan cuma 40 hari. Lalu kemudian dijawab oleh Kul, katakan. Jadi ini Rasulullah dituntun oleh Allah dengan wahyu ini. Kul, katakan kepada Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang Yahudi yang mengatakan itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini yang Allah ketika at-tahattum, apakah suruh mengatakan kepada, apakah kamu semua wahai orang-orang Yahudi sudah memegang janji
indallahi di sisi Allah akan berupa janji. Apa kamu sudah memegang janjinya Allah itu? Fala yukhlifa, maka kemudian tidak menyalahi, kemudian tidak menyalahi Allah Subhanahu wa taala ahdahu pada janjinya. Apa kamu sudah memegang janjinya Allah sehingga Allah itu menyalahi janjinya? Kok iso mau arani sampai 40 hari itu mlebu neraka 40 hari itu dari mana? Ini apa menggunakan logika menang mereka. Maka am takuluna balik kamu mengatakan Allahi kepada Allah mala ta'lamuna, apa sesuatu la ta'lamuna yang kamu tidak ketahui. Atau kamu jangan itu mengatakan tentang Allah yang kamu tidak ketahui. Itu faktanya kayak itu. Bapak ini yang dirahmati Allah, maka pada ayat 81-nya bala, ya. Oh tidak demikian, ya. Bala tidak demikian. Yang benar itu tamas sukum wa takhalladun nafiha. Kamu itu akan dimasukkan, akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Kenapa? Mangkasabah, siapa yang melakukan sayatan perbuatan buruk, syirkon yang berupa syirik, wa ahatot dan mengelilingi bihi kepada perilaku itu apa? Khoti'atuhu, yaitu adalah keburukan itu baik sendiri maupun jamaah. Itu faulaika, maka mereka semua itu ashabuna akan menjadi penghuni neraka. Jadi tidak demikian, siapapun yang melakukan keburukan baik melakukan sendiri maupun berkelompok itu mereka diselimuti dengan hal-hal dengan kesalahan keburukan itu, maka mereka semua itu akan menjadi penghuni neraka. Dan mereka semua fiha di dalam neraka khaliduna, kekal di dalamnya. Bapak ini yang dirahmati Allah, itu ayat 81-nya. Sedangkan ayat 82-nya sebaliknya, waladina, dan orang banyak, amanu, yang beriman, wa amilu, tidak cukup beriman saja, nanti Anda beriman saja. Akhirnya apa? Aliran kepercayaan, yang penting percaya, ora sholat rapopo, ora zakat rapopo, ora poso rapopo, tidak. Jadi di wa itu maksudnya melanjutkan, bukan aman saja. Ya, ada kejauhan itu akhirnya itu orang yang mengandalkan percaya, malah ada alasan daripada ibadah, daripada sholat malah orang iling, aku ora sholat rapopo, itu malah dibolak-balik. Itu tidak demikian. Jadi amanu wa itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Nanti waladina dan orang banyak, amanu yang beriman, wa amilu dan melakukan apa? As-sholihati, amal-amal soleh, banyak sekali amal soleh. Ada zakat, puasa, haji yang disebut amal ibadah makdoh, meligi khusus dan itu kaifiah tata caranya sudah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Sedangkan ibadah amal soleh yang tidak yang tidak khusus itu adalah tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tapi amal baik yang diniatkan menjadi ibadah maka akan menjadi amal soleh. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka semua itu mereka semua itu ashabul jannah, akan menjadi penghuni surga. Mereka semua fiha di dalam surga khaliduna, itu kekal selamanya. Itulah janji Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka semua itu akan menjadi penghuni surga kekal di dalamnya. Semoga kita semua masuk orang-orang yang kekal di surga. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Kalau ada yang ditanyakan saya
ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Setelah Ramadan ini Ramadan berakhir. Kami berserah, kalau tidak kami tutup. Kita tutup. Cukup. Ya karena datanya sudah ada. Jangan ngangat. Wong mau sholat ketika darah sudah siap, jangan sholat dulu. Tapi darah dulu itu ada sholat muslim. Jadi itu Islam kayak gitu. Lalu saudara daripada cergak-cerguk kayak malah daripada takbir mah, wah mau menunggu apa ya mendingan yang makan dulu. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an